Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Semoga Manfaat Barokah. Kali ini kita akan mengulas tentang sahabat yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang karomah salah satu sahabat yang berkuda di atas lautan. Sebelum itu kita memuji Allah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat rahmatnya, zahir batinnya yang telah diberikan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat sehat dan lain-lain. Dan tak lupa kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasil haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, yang telah mana beliau sangat berjasa kepada kehidupan kita dunia akhirat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam literatur Islam, yang dimaksud sahabat adalah orang yang pernah hidup atau berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beriman dalam Islam. Jadi kalau ketemu Nabi tapi tidak beriman, itu bukan disebut sahabat, seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan lain sebagainya. Itu bukan disebut sahabat meskipun bertemu Nabi. Jadi kalau yang disebut sahabat adalah bertemu Nabi dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat adalah generasi pertama yang menerima dan mengamalkan ajaran Islam secara utuh. Oleh karena itu, tindak tanduk dan ucapan para sahabat menjadi salah satu pedoman dalam menentukan sebuah hukum. Selain itu, banyak pula kisah para sahabat yang patut menjadi suri tauladan bagi generasi muda Islam sepanjang masa. Bukan hanya kisah keimanannya saja yang sangat kuat, namun juga banyak kisah ajaib dari para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hal itu terjadi karena mereka mempunyai karomah atau kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya yang ia cintai, hambanya yang terpilih. Salah satu sahabat Nabi yang terkenal dengan karomah dan doanya yang mustajabud doa adalah Abu A'la al-Hadrami, yang merupakan sahabat yang sepanjang hidupnya dihabiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa Abu A'la al-Hadrami? Dan kemana-mana tetap tonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bagikan video ini semoga manfaat barokah agar saya bisa membuat video-video yang lain ke belakangnya. Semoga manfaat barokah. Sahabat Abu A'la al-Hadrami berasal dari Hadramut, Yaman. Ia adalah utusan yang dikirim oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada abad ke-7 Masehi untuk menyebarkan Islam ke wilayah Bahrain. Sebelum Islam berkembang, penduduk wilayah Bahrain sebagian besar adalah orang-orang kafir yang menyembah dewa-dewa berhala seperti Awal, dan ada juga beberapa orang Zoroaster dan Yahudi. Cahaya Islam kemudian mulai menerangi semenanjung Arab pada tahun 7 Masehi, abad ke-7 Masehi, berarti 700 Masehi, dan menyuramkan para penyembah berhala. Sahabat Abu A'la al-Hadrami diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun 628 Masehi. Tujuannya untuk menyampaikan pesan Islam kepada Mundir Ibnu Sawa al-Tamimi. Mundir Ibnu Sawa al-Tamimi adalah pengusaha Bahrain yang kekuasaannya itu membentang dari pantai Kuwait Utara, Oman, termasuk Al-Hasa dan Kepulauan Bahrain.
Dalam pesannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak Mundir dan suku Abu Qais memeluk Islam. Mundir pun menerimanya dan mengumumkan pertobatannya ke dalam Islam, sehingga semua penduduk Arab dan beberapa orang Persia di wilayah Bahrain juga masuk Islam. Hal itu menandai dimulainya era Islam di wilayah Bahrain. Atas kesuksesannya itu, Abu Ala al-Hadrami diangkat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai wakilnya di Bahrain, atau mengumpulkan jizyah pajak agama. Mungkin sebagai gubernur ya, kalau sekarang ya, di daerah Bahrain. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat pada tahun 632 Masehi, banyak suku Arab memberontak melawan Islam, naudzubillah. Termasuk sebagian besar penduduk Bahrain yang kembali ke budaya yang menyembah berhala dahulu-dahulunya. Akibatnya Khalifah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu Siddiq yang menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai khalifah, sebagai pemimpin umat Islam pada waktu itu, mengirim Abu Ala al-Hadrami kembali ke Bahrain, karena penduduk Bahrain setelah Nabi wafat banyak yang murtad, banyak yang memberontak, banyak yang menyerang Islam. Dikirimlah Abu Ala al-Hadrami lagi ke daerah Bahrain dengan pasukan yang cukup besar untuk mengajak para pemberontak kembali ke jalan Islam. Rupanya tugas tersebut tidak mudah, karena untuk menuju Bahrain mereka harus menyeberangi lautan yang cukup luas. Hal itu membuat pasukan besar itu hampir putus asa karena tidak menyiapkan perahu dalam ekspedisi itu. Di tengah kegalauan dan pasukannya, Panglima Al-Hadrami tampil di hadapan mereka membangkitkan semangat dan mengajak prajurit bergerak ke arah lautan dan tetap tawakal dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mengetahui bahwa panglimanya adalah manusia soleh dan doanya mustajab, mereka kemudian mengikutinya tanpa sedikit pun keraguan. Ajaib, lautan yang sebenarnya sangat dalam dapat dilalui oleh pasukan beserta kuda-kudanya. Mereka berjalan di atas air seolah-olah melintas di atas pasir yang lembut. Akhirnya mereka sampai ke tujuan. Subhanallah, Allah, Masya Allah. Karamah yang diberikan Allah kepada para sahabat yang mulia, karena mereka memperjuangkan agama ini dengan nyawa mereka. Perang pun pecah setelah pasukan Bahrain menolak untuk kembali ke Islam, dan pasukan Islam akhirnya, singkat cerita, memenangkan pertempuran itu. Sahabat Abu Ala al-Hadrami yang memimpin pasukan itu kemudian diangkat untuk memerintah Bahrain sebagai gubernur pada tahun 634 Masehi, dan kemudian ia digantikan oleh Utsman bin Abi A'la As-Saqafi. Pada tahun 635 Masehi, Abu Ala al-Hadrami wafat. Kisah kesalehan karamah Abu Ala al-Hadrami saat ini, Al-As'ad menyeberangi lautan begitu masyhur sehingga dijuluki Mujabud Du'a, atau senantiasa orang yang dikabulkan doanya. Semoga kita mendapat barokahnya para sahabatul kiram. Mereka para sahabat mulia mendapat kemuliaan karena mereka percaya, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua ditambahkan iman oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambahkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ditambahkan sehat kita, dan semoga Allah menjadikan kita husnul khotimah.
indal maut. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sebagai ini semoga manfaat barakah. Yang belum salat dulu, karena dunia ini sementara, akhirat selamanya. Dunia ini cuma sementara. Jadi jangan sampai kehidupan dunia melalaikan kita akan akhirat. Jangan lupa salat berjamaah bagi laki-laki di masjid. Kita saling mengingatkan, bukan karena saya orang soleh atau saya orang yang baiklah, tapi kita saling mengingatkan apabila kita terjatuh, kita cepat-cepat untuk kembali kepada Allah untuk bertobat kepadanya dan berbanyak baca salawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasil haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi miqdaril azim. Karena salawat adalah benteng kita, memudahkan rezeki, melancarkan seluruh urusan kita dunia akhirat berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila mungkin cukup sekian, apabila ada kesalahan itu dari saya yang dhaif ini, dan apabila ada kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.